Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi merupakan kewajiban semua insan agar badan senantiasa sehat, segar, dan bersih dari setiap kotoran yang menempel. Di dalam Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan mandi untuk senantiasa menjaga kebersihan badan. Ada waktu tertentu untuk mandi yang dilakukan agar bisa mendapatkan manfaat bagi tubuh. Mungkin tidak sedikit orang yang belum mengetahui tentang khasiat dan keistimewaan dari mandi yang dilakukan di waktu fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh. Telah banyak contoh dan perilaku tertentu di dalam Islam. Namun kita tidak pernah mengetahui bahwasannya mandi yang dilakukan sebelum subuh itu memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi tubuh. Keistimewaan dan khasiat mandi sebelum subuh adalah sebagai berikut. Jika mandi dilakukan di waktu terbit fajar atau sebelum subuh sekitar pukul 4 pagi, maka di waktu ini sangat istimewa. Para nabi dan rasul adalah manusia paling mulia. Mereka senantiasa menghidupkan waktu di sepertiga malam sampai fajar. Karena itulah mereka adalah yang paling sehat dibanding umatnya. Dan keteladanan baik tersebut diikuti oleh para tabi'in dan salafus soleh. Mereka meraih kesehatan dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah termasuk kebiasaan mandi yang dilakukan setika di waktu fajar. Gas 03 mempunyai pengaruh yang positif pada urat syaraf dan mengaktifkan kinerja otak dan tulang. Ketika seseorang menghirup udara fajar yang dinamakan dengan udara pagi, maka akan merasakan kenikmatan dan kesegaran yang luar biasa. Bagi siapa saja yang senantiasa rutin mandi fajar atau mandi yang dilakukan sebelum subuh dengan istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan manfaat dari mandi yang dilakukan di waktu tersebut. Berikut ini beberapa manfaat jika senantiasa mandi yang dilakukan sebelum subuh. 1. Tidak terkena penyakit ain atau sakit demam, pilek, dan lain sebagainya. 2. Tidak akan terkena sihir dan santet, baik dari bangsa jin maupun dari perbuatan manusia. 3. Badan akan terasa segar, bugar, dan sehat. 4. Wajahnya berseri dan bercahaya. 5. Doa akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita melakukan sholat subuh dalam keadaan bersih dan tidak mempunyai hadas. 6. Sukar didoakan jahat oleh orang lain seperti disumpahi. Jika ia menyumpah, maka sumpah serapah yang ia katakan akan berbalik pada dirinya. 7. Menguatkan daya tahan pada mata atau tidak mudah rabun. Setiap hal, baik tentu hal yang bisa merugikan. Jika itu dilakukan seperti halnya dilarang mandi di waktu-waktu tertentu. Karena jika itu dilakukan maka akan berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh. Dan waktu yang dilarang untuk mandi adalah sebagai berikut. 1. Jangan mandi 30 menit setelah sholat asar. Karena di waktu tersebut kondisi darah di tubuh dalam keadaan panas. Sehingga jika kita melakukan mandi di waktu tersebut bisa mengakibatkan timbul rasa lelah dan letih yang luar biasa berlebihan. 2. Jangan mandi setelah maghrib. Karena pada waktu maghrib antara pukul 18 sampai dengan pukul 19, di mana waktu ini kondisi jantung sedang dalam keadaan lemah dan beresiko terkena penyakit paru-paru basah. 3. Jangan mandi setelah waktu Isya sampai jam 12 malam. Waktu tersebut merupakan waktu di mana jantung kita butuh untuk beristirahat. Mandi pada waktu tersebut akan menyebabkan kerusakan jantung permanen. Jika kita lakukan secara terus-menerus, selain itu mandi pada waktu setelah Isya bisa berisiko terkena penyakit rematik. Sahabat yang beriman, itulah 7 manfaat mandi sebelum subuh dan 3 waktu yang dilarang kita untuk mandi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk taat yang tidak pernah berbuat dosa.
Mereka tidak diberi hawa nafsu layaknya manusia. Setiap hari dilakukan hanya untuk bertasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika makhluk yang tercipta dari cahaya ini mendapat tempat istimewa di sisi Sang Pencipta. Para malaikat inilah yang dijadikan pasukan oleh Allah untuk mengawasi perbuatan manusia selama hidup di dunia. Mereka akan turun ke muka bumi atas perintah dari Allah untuk menyaksikan amalan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Amalan yang dilakukan malaikat tentu saja lebih banyak jika dibanding manusia. Namun tahukah kita bahwa ternyata ada amalan manusia yang tidak bisa ditiru oleh malaikat? Mereka ingin melakukannya, namun sayang tidak bisa mewujudkan itu. Apa saja amalan tersebut? 1. Orang kaya yang membantu orang miskin. Ternyata malaikat tidak bisa meniru amalan yang dilakukan manusia, yakni ketika orang kaya memberikan bantuan kepada orang miskin. Hal tersebut disebabkan malaikat bukanlah makhluk yang dilimpahi karunia berupa harta oleh Allah. Jadi di antara mereka tidak ada yang kaya atau yang miskin. Ada begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh ketika kita mampu membantu orang lain. Terlebih membantu orang miskin yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Maka dari itu, tidak heran apabila para malaikat merasa kagum dengan manusia yang melakukan amalan ini dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang kaya yang senantiasa menolong orang miskin yang membutuhkan bantuan. Untuk orang yang belum bisa atau tidak mau melakukan amalan ini, ingatlah bahwasannya di dalam harta yang kita miliki itu ada bagian orang miskin yang harus kita keluarkan. 2. Taubatnya orang yang senantiasa berbuat dosa diiringi tangisan penyesalan darinya. Ternyata amalan yang dilakukan oleh manusia kedua ini namun tidak bisa diamalkan oleh para malaikat adalah orang yang berbuat dosa namun bertobat diiringi dengan tangisan penyesalan darinya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Beda halnya dengan malaikat. Makhluk yang tercipta dari cahaya ini tidak pernah tersentuh setitik perbuatan dosa sedikit pun. Hal ini membuat mereka tidak perlu melakukan taubat kepada Allah, apalagi sampai diiringi dengan tangisan, seperti halnya manusia yang melakukan taubatan nasuha. Makhluk suci ciptaan Allah ini merasa kagum ketika melihat seorang manusia yang bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatannya, bahkan diiringi dengan tangisan penyesalan. Ada sebuah riwayat yang memperumpamakan taubatnya seorang hamba kembali ke jalan Allah. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan membawa seekor kuda dengan seluruh hartanya berupa emas, berlian, uang, dan sebagainya yang diangkut di atas kudanya. Dikarenakan ia merasa lelah, maka orang tersebut pun beristirahat di bawah pohon dan ia juga menambatkan kudanya di pohon. Ketika terbangun, sungguh terkejutnya ia karena kuda sudah tidak ada. Maka ia pun mencari sampai kemana-mana namun tetap tidak ditemukan itu kuda. Hingga akhirnya ia pasrah dan kembali istirahat di bawah pohon karena lelah mencari. Ajaibnya ketika ia terbangun, kudanya kembali ada di depannya dengan semua harta tanpa ada satupun yang hilang. Dan alangkah bahagianya orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata bahwa Allah jauh lebih bahagia dibandingkan orang itu bila ada hambanya yang telah lama jauh darinya, meskipun banyak melakukan dosa, namun ia kembali kepadanya dan bertaubat. Maka Allah bahagia dan Allah tersenyum kepada orang tersebut. Sahabat yang beriman, itulah amalan makhluk Allah khususnya manusia yang bisa membuat Allah tersenyum dan bahagia dan tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Semoga kita dijadikan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.